Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kita selalu sehat dan diberi kecerdasan oleh Allah SWT. Baik anak-anakku, kita sebelum memasuki subtema 2, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik anak-anak, kita sudah memasuki subtema 2 tentang kebersamaan dalam keberagaman. Jadi kali ini Pak Guru akan mempelajari kebersamaan dalam keberagaman. Apa yang kita pelajari? Kita lihat dulu ya. Di pembelajaran 1. Di pembelajaran 1 ini tentang muatan materinya ada bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Ini ya. Di materi bahasa Indonesia ini tentang gagasan pokok. Jadi Pak Guru tidak akan mengulangi lagi menjelaskan ya tentang gagasan pokok. Nah, di sini gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ini sudah Pak Guru jelaskan di minggu yang lalu. Jadi kalian bisa membaca sendiri nih anak-anak ya. Kita lanjutkan materinya. Ini tentang IPA. IPA ini tentang bagian-bagian telinga. Ini difokuskan bagian-bagian telinga. Ini telinga ini memiliki bagian. Ini secara ringkas ya Pak anak-anak ya, biar ringan, nanti dimasukkan dalam video biar nggak berat. Ini bagian-bagian telinga Pak Aris jelaskan. Ini ada telinga bagian luar, ada telinga bagian tengah, dan ada telinga bagian dalam. Jadi begini anak-anak. Jadi telinga kita itu ada 3 bagian ya. Bagian telinga luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Ini Pak Aris harus singkat saja. Kalau telinga bagian luar ini ada telinga luar dan gendang telinga. Ini ya. Ini di telinga bagian luar. Apa saja? Ini ada daun telinga, di bagian luar ini ada daun telinga, ada juga ini ya daun telinga, ada saluran luar telinga ini, terus gendang telinga. Nah ini ya, di bagian-bagian telinga luar. Ini bagiannya anak ya, kalian bisa mempelajari kalau perlu. Ini dalam istilah ini biologi, ear drum, ear canal. Ini istilah-istilah dalam bidang kedokteran yang suka pada kedokteran ini anak-anaknya. Nah, ini kalian pelajari dulu ini. Nanti kalau SMP lebih dalam lagi. Cukup kalian hanya mengenal saja dulu ya. Syukur tambah hafal, tambah bagus. Nah, di bagian telinga tengah ini juga ada beberapa bagian-bagian. Ya. Ini ada tulang-tulang ini, beberapa tulang-tulang ya anak-anak ya. Pendengaran ini. Telinga bagian tengah merupakan rongga yang berisi udara dan juga menjaga ketekanan udara, tetapi tetap seimbang dan terdiri dari 3 saluran pendengaran utama, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Nih, itu saja, nanti kita baca sendiri ya. Tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Kalian baca sendiri. Yang ketiga adalah tulang bagian dalam. Ini juga telinga bagian dalam, yaitu bagian dalam telinga yang terdiri dari bagian tulang dan juga bagian membran. Telinga bagian dalam ini disebut juga bagian labirin karena mempunyai bentuk yang menyerupai labirin. Labirin tulang telinga terdiri dari atas bagian, yaitu sebagai berikut: ada koklea, ada vestibule, ada kanalis. Nah, ini tentang bagian-bagian telinga. Intinya di bagian telinga itu ada telinga bagian luar, apa saja di dalamnya itu ada tadi, telinga bagian tengah, telinga bagian dalam. Jadi nanti kalian baca lebih lanjut. Kita lanjutkan pada materi IPS. Pada materi IPS ini yaitu mengenai tentang agama.
Jadi beberapa toleransi agama di Indonesia banyak seperti, tapi di sini dimasukkan pada ritualnya ya. Agama Islam merayakan Idul Fitri sebagai hari besarnya. Jadi hari-hari besar agama di Indonesia semuanya. Kalau agama Islam ini Idul Fitri. Nah, kalau agama Hindu ini Nyepi. Kalau agama Waisak ini Buddha. Agama Buddha itu perayaannya Waisak. Kalau Kristen ini perayaan Natal. Dan Konghucu ini Imlek. Ini gambarnya anak-anak ya. Ini kalian bisa baca ya. Nah, ini tentang IPS. Itu pembelajaran pertama. Dilanjutkan pada pembelajaran kedua. Nah, pembelajaran kedua ini membahas materinya PPKN SPDP. Ada 2 materi ya. Di materi PPKN ini masih kerjasama di lingkungan rumah. Kemarin kerja bakti, sekarang di lingkungan rumah. Nah, melakukan tindakan bersama orang lain untuk mencapai suatu tujuan disebut kerjasama. Bagaimana agar kerjasama bisa berhasil dengan baik? Tujuannya kerjasama bisa tercapai dengan sukarela. Nah, ini kerjasama juga bisa dicapai jika kerjasama saling menguntungkan. Adapun syarat melakukan kerjasama berikut ini adalah yang pertama adalah sukarela. Nah, yang kedua adalah saling menguntungkan. Nah, ada beberapa bentuk kerjasama yang bisa kita lakukan tersebut pada tetangga, bersama tetangga kalian ini kerjasamanya ya. Yang pertama membantu tetangga, yang kedua gotong royong, yang ketiga kerja bakti, yang keempat siskamling. Nah, ini mungkin kalian ada di lingkungan. Nah, ini di beberapa lingkungan ya, kerjasama di lingkungan, membantu tetangga, gotong royong, terus kerja bakti sama siskamling, menjaga kampung. Tapi untuk kalian nggak boleh. Ini orang dewasa kalau nanti sudah dewasa kalian. Ini kerjasama yang ada di lingkungan. Materi terakhir adalah materi SPDP, yaitu fokus pada tari merak. Nah, tari merak berasal dari Jawa Barat. Tari merak menceritakan tentang kehidupan burung merak. Warna kostum yang biasa digunakan untuk menarikan tarian merak yaitu biasanya sesuai dengan corak burung merak. Nah, ini ya, kalian baca sendiri. Ini beberapa bagian-bagian ya. Terdapat gerakan dasar yang membangun tarian merak. Ini bagian kepala ada galier, ada gile, bagian tangan ada ukel, selut. Nah, ini terus tapak bahu atau tepak bahu, capang, nyawang, lontang. Kalau bagian kaki ada dududeku, seser, sirik. Nah, bagian gabungan ada mincit. Nah, mincit adalah gerakan gabungan kepala, tangan, kaki yang digerakkan bersamaan. Tetapi tangan dan kaki berbeda, yaitu tangan kanan berpasangan dengan tangan kiri, begitu sebalik. Demikian penjelasan materi dari Pak Guru tentang PB1 dan PB2. Untuk pembelajaran ini, untuk penilaian-penilaian ini silakan bisa kalian kerjakan. Penilaian PB1 dan penilaian pembelajaran 2 atau PB1 dan PB2, penilaiannya bisa kalian uji coba di rumah kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Kalian membaca lagi secara sekilas apa yang disampaikan oleh Pak Guru tadi. Jika belum jelas bisa bertanya sama Pak Guru. Itu aja, kita tutup belajar kali ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Jaga kesehatan kalian semuanya. Hati-hati di perjalanan jika nanti kalian pergi bepergian. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.